Selamat sore teman-teman PowerSure. Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas pemasangan dan fungsi serta hasil PowerSure Volt Stabilizer pemasangan di aki pada mobil Proton Gen 2. Ya, mobil ini tahun 2012. Oke. Kita akan coba ya. Kebetulan aki yang di sini yang terpasang pada mobil ini sebesar 60 ampere hour ya. 60 ampere hour. Jadi menggunakan volt stabilizer sesuai dengan spek pada akinya 65 ampere hour. Oke. Nah, pada pemasangan kali ini kita akan mencoba terus kemudian menjelaskan cara pemasangannya. Oke. Kemudian kita akan tes pada aki dengan menggunakan tools sebelum dan sesudah pemasangan, perbedaan CCA beserta tahanan dalam pada aki tersebut. Oke, silakan saksikan teman-teman. Ya, setelah kita buka, inilah mesin dari Proton Gen 2. Oke. Ya, terlihat di sini aki sebesar 60 ampere hour. Tertera 60 ampere hour. Oke. Ya, 60 ampere hour. Ya. Oke. Ya, jadi pemasangannya menggunakan PowerSure Volt Stabilizer sesuai dengan spek aki tersebut. Ya, yang menggunakan high amps, tipe high amps PowerSure. Oke. Tapi sebelumnya kita akan uji coba dulu menggunakan alat autul untuk cek sebelum pemasangan berapa CCA-nya. Oke. Pada pengecekan ini kita lihat dulu akinya ya, ada kutub positif di sebelah sini dan negatif di sebelah sini ya. Teman-teman harap perhatikan kutub positif dan negatif ini agar tidak terbalik pada saat pemasangan PowerSure Volt Stabilizer. Oke. Ya. Oke, di sini tegangannya 12,97 volt. 12,9 volt. Kita cek ya. Aki basah 60 ya, sesuai dengan speknya. Oke. Kita cek berapa hasilnya. Ya. 230 ampere untuk CCA-nya. Serta tahanan dalam sebesar 12,98 miliohm. Oke. Kita akan cek setelah pemasangan PowerSure Volt Stabilizer seberapa besar perbedaannya. Oke. Inilah PowerSure Volt Stabilizer yang diperuntukkan untuk aki di atas 55 ampere hour ya, di atas 55 ampere hour. Oke, kabelnya lebih besar, fuse eksternal ya, terus memiliki 3 kabel ya, positif, negatif pada aki kendaraan dan massa 1 negatif. Oke, untuk pemasangan massa pada kendaraan ini saya ketemukan ya, berada di bawah box filter udara ya. Berada di bawah box filter udara. Ya, posisinya di bawah sini. Ya, coba saya kasih lihat ya. Semoga teman-teman bisa melihat ya dengan jelas ya. Oke, di balik selang radiator. Sebentar.
Ya, fokus. Ya, di sini. Ya. Dengan nanti bisa kita siapkan baut 12. Ya. Oke, ada di situ. Ya. Saya akan mencoba lakukan pemasangan dulu ya. Oh ya, untuk bracketnya kebetulan untuk mobil ini ya akan dipasang di atas aki. Jadi bracketnya kami custom, itu pemasangan akan di atas aki sebelah sini ya. Oke, untuk pemasangan bracket sudah kami lakukan ya. Untuk kali ini pemasangannya berada di atas, tepat di atas aki ya. Ya, tepat di atas aki. Nah, kemudian kabel yang agak panjang ini akan ke masa yang di bawah yang tadi di blok transmisi atau mesin ya. Terus kemudian yang positif itu dengan kabel yang warna merah ini, lalu kemudian negatif aki dengan kabel yang warna hitam. Oke, saya akan melakukan pemasangan kabel negatif yang warna hitam terlebih dahulu. Oke, setelah negatif terpasang pada aki, kita akan lakukan pemasangan kabel positif. Oke. Ya. Oke, untuk kabelnya bisa terpasang dulu. Untuk pemasangan saya ulangin lagi, diperhatikan positif dan negatifnya agar tidak terbalik ya, santai aja, nggak perlu terburu-buru. Oke, nah untuk positif sudah selesai kami lakukan pemasangan. Kemudian kita lakukan pemasangan untuk masanya ya. Jika kabelnya kepanjangan bisa nanti dirapikan kembali ya. Kita akan dicoba dulu ya. Oke, videonya saya skip dulu ya karena lokasi pemasangannya agak sulit nih. Oke teman-teman, pemasangan sudah dilakukan ya. Terpantau tegangan pada aki sebesar 12,9 volt ya. Saya tegaskan lagi kembali di sini ya. Tombol ini hanya untuk mematikan dan menyalakan voltmeter untuk memantau keadaan aki dan kinerja dari sebuah alternator atau dinamo cas pada mesin kendaraan. Bukan artinya kalau kita mematikan ini akan mematikan fungsi dari posture, itu tidak. Begitu kabel positif dan negatif dipasang pada aki, fungsi dari posture sudah langsung dapat bekerja. Oke. Nah, positif sudah saya pasang di kabel merah pada positif aki, kabel hitam di posture pada negatif aki. Kemudian kabel massa saya dapatkan posisinya di bawah box filter ya, pada Proton Gen 2 ini di bawah box filter ya. Saya menambahkan baut 12. Oke, seperti teman-teman lihat ya. Oke, mungkin agak gelap ya karena posisi di bawah. Coba saya cek ya. Oke, terlihat ya. Saya tambahkan baut 12 di situ ya. Ya, oke. Nah, kemudian kita lihat di sini 12,9 adalah tegangan pada aki. Kita akan cek lagi CCA yang pada aki tersebut setelah pemasangan volt stabilizer dengan menggunakan alat yang sama tadi. Oke,
Setelah pemasangan power source voltage stabilizer, kita akan melakukan pengecekan kembali menggunakan alat yang sama dan konfigurasi yang sama ya. Kita lihat ya perbedaannya sebelum tadi dan sekarang sesudah pemasangannya. Oke. Ya, CCA-nya menjadi 520 ampere dengan tahanan dalam turun menjadi 5,75 mili ohm. Oke. Tahanan turun menjadi 5,75 mili ohm dan CCA-nya naik menjadi 520. Ya. Jadi di sini jika tahanan dalamnya turun, maka kerja sebuah alternator itu menjadi lebih ringan. Ya. Nah, alternator pada kendaraan ini berada pada di sini. Ya, seperti teman-teman dapat lihat mungkin. Ya, situ. Ya, dia diputar oleh tenaga mesin. Ya, apabila kinerja dari alternator itu ringan, maka energi mesin ini bekerja menjadi lebih ringan. Otomatis penggunaan bahan bakar menjadi lebih efisien serta tenaga mesin lebih maksimal untuk dalam penggunaan. Ya, itulah alternator. Nah, bagaimana kita pengecekan alternator? Nah, pengecekan alternator itu dapat juga dengan menggunakan power source voltage stabilizer. Ya, karena dilengkapi oleh voltmeter. Pada voltmeter ini kita dapat memantau kinerja dari sebuah aki dan alternator. Ya, alternator itu sangat vital bagi sebuah kendaraan karena pada saat kendaraan tersebut berjalan atau dinyalakan, itu dia akan mengisi energi yang digerakkan oleh tenaga mesin kembali kepada aki. Ya, jadi kalau tidak ada pengisian pada saat kita menggunakan kendaraan, otomatis aki akan habis dan akan mogok di tengah jalan. Ya, apalagi dengan kondisi mesin modern sekarang yang banyak sensor-sensor dan elektrikalnya untuk menggerakkan AC, lampu, klakson, kipas, terus kemudian lampu-lampu yang lain dan audio dan lain sebagainya. Ya. Oke, ini pada saat sebelum penyalaan mesin, ya, aki mempunyai tegangan 12,9 volt. Oke, kita akan cek. Jika saya menyalakan mesin, nanti kita akan lihat apakah voltmeter ini akan naik. Kalau naik berarti kinerja alternator sangat bagus. Ya, dipastikan sangat bagus sehingga teman-teman dalam berkendara dapat merasa aman dan nyaman. Oke. Oke, saya starter dulu. Oke, terpantau pada kendaraan ini naik voltase menjadi 14,5 volt. Berarti alternator bekerja dengan baik. Ya, jadi teman-teman dapat berkendara dengan baik dan aman dan nyaman tanpa khawatir. Ya, jika pemantauan sudah selesai, teman-teman dapat mematikan kembali voltmeter dengan mematikan tombol yang ada di sini. Oke, nah sekarang kita akan coba untuk berkendara menggunakan power source voltage stabilizer ini. Bagaimana rasanya? Oke. Setelah pemasangan power source voltage stabilizer, ya, kita akan melakukan uji coba pada kendaraan Proton Gen 2 ini. Oke. Karakter dari mesin Proton Gen 2 ini, mesinnya itu sangat bergetar, ya, sangat bergetar karena memang sudah karakternya. Ya, dengan pemasangan
Porsche Full Stabilizer, getarannya masih tetap terasa ya, cuma tidak terlalu banget, dia agak sedikit bisa meredam ya, bisa sedikit meredam. Nah, bagaimana untuk tarikannya? Tarikannya sangat enteng sekali ya. Nah, pedal gasnya cukup kita tol sedikit aja dia udah mau melaju gitu ya, nggak perlu injak dalam gitu. Jadi disitulah letaknya untuk efisiensi dalam penggunaan bahan bakar. Oke. Nah, ini gigi 2 ya, gigi 2 tuh kita start gigi 2 pakai AC ya, masih bisa ya, mesinnya nggak ngelitik, terus kemudian nggak minta gigi 1 ya, dia masih bisa untuk gigi 2 nih. Oke, jadi cukup bermanfaat sekali ya untuk Porsche ya. Ya, untuk tarikannya oke lah. Sekian review Porsche Full Stabilizer pada Proton Gen 2. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikannya.